Anda TV, menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin dan juga hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada sore hari ini kita akan bersama-sama mempelajari sebagian dari ayat-ayat Allah SWT yang telah Allah turunkan kepada kita, yaitu 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang agung dan banyak faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Dan bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah di bulan yang mulia ini hendaklah memperhatikan dan juga memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran, ya baik dengan membacanya siang dan juga malam. Demikian pula berusaha untuk mentadabburi, mencermati, memikirkan ayat-ayat Allah SWT, mencermati Al-Quran, ia mempelajarinya. Dan kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini termasuk usaha kita untuk mempelajari Al-Huda, yang mempelajari petunjuk Allah SWT yang sudah Allah turunkan kepada kita, yaitu mempelajari Al-Quran. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau SAW mengabarkan tentang keutamaan orang yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari Al-Quran. Ya, beliau SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, yaitu masjid di antara masjid-masjid Allah, dalam rangka yatadarasunan Al-Quran, yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah SWT. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mempelajari satu dengan yang lain, membagi ilmu tentang makna firman Allah Azza wa Jalla. Wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah SWT. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Malaikat-malaikat yang Allah ciptakan mereka memiliki sayap, maka mereka akan menaungi sebuah kaum
yang mereka berkumpul di rumah Allah dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan di antara keutamaannya Allah SWT akan menyebut-nyebut nama kita fi man 'indah, di antara malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah SWT. Disebutkan tentang nama kita sebagaimana kita menyebut Allah SWT, mempelajari ayat-ayat Allah SWT, maka Allah SWT akan membalas dan akan menyebut kita di hadapan para malaikatnya yang mulia. Ini adalah sebuah keutamaan bagi orang yang duduk di masjid, di antara masjid-masjid Allah dalam rangka mempelajari Al-Quran. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-284. Allah SWT berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan sebelumnya saya harapkan masing-masing dari hadirin bisa memegang mushaf atau terjemahnya supaya bisa menyimak apa yang akan kita sampaikan berupa makna dari firman Allah SWT ini. Allah SWT berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan seandainya kalian menampakkan apa yang ada di dalam jiwa kalian atau kalian menyembunyikan, maka Allah SWT akan menghisabnya, Allah akan menghitungnya, Allah akan membuat perhitungan terhadap apa yang kalian nampakkan dan juga kalian sembunyikan. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka Allah SWT akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki dan mengadab siapa yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah SWT Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang keluasan kekuasaan Allah SWT. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillah, bagi Allah lah, milik Allah lah, kepunyaan Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Allah kabarkan kepada kita semuanya bahwasanya apa yang ada di langit beserta isinya, baik langit itu sendiri yang 7, matahari dan bulan, bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah SWT yang menciptakan. Demikian pula para malaikat yang jumlahnya juga sangat banyak, tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah SWT yang menciptakan. Demikian pula wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi berupa penciptaan Allah SWT, berupa makhluk-makhluk Allah SWT, baik manusia maupun jin, maupun pohon-pohonan maupun hewan, yang tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah SWT. Allah mengabarkan di dalam ayat ini bahwasanya itu semua adalah termasuk milik Allah SWT. Itu adalah termasuk milik kepunyaan Allah SWT. Apabila seseorang mendengar kabar seperti ini dan mengetahui bahwasanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah SWT, maka seorang yang kaya, yang telah Allah berikan harta yang banyak, ketika mendengar firman Allah bahasanya Allah mengatakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah SWT, maka dia menyadari bahasa dirinya adalah milik Allah. Demikian pula harta yang dia miliki adalah milik Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana seseorang ketika mengetahui bahasanya dirinya dan juga harta yang dia dapatkan adalah milik Allah, bagaimana dia yaftakhir, kemudian dia memamerkan apa yang dimiliki kepada orang lain, padahal dia tahu bahasanya itu adalah milik Allah SWT. Kalau dia mengetahui bahasanya harta yang dia miliki, harta yang dia miliki, tanah yang dia miliki
rupiah yang dia miliki adalah milik Allah, maka dia sadar bahwasanya itu adalah sekedar titipan yang Allah berikan kepada dia, maka tidak sepantasnya lah bagi orang tersebut untuk riya, menyombongkan dirinya kepada orang lain. Ketika dia mengetahui bahwasanya hartanya adalah bukan milik dia, itu adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada dia, dan sewaktu-waktu maka Allah SWT akan mengambil harta tersebut. Dan orang yang fakir, ketika dia membaca ayat seperti ini, bahwasanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah SWT, maka dia akan sadar bahwasanya apa yang Allah lakukan, apa yang Allah takdirkan kepadanya, ya berupa kemiskinan, berupa kefakiran, kekurangan harta, maka ini semua adalah dengan hikmah dari Allah SWT. Kalau Allah menghendaki, maka Allah bisa memberikan kepada seseorang dalam satu waktu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seorang fakir, ya seorang yang miskin, ketika membaca ayat ini maka dia menyadari bahwasanya Allah SWT telah mentakdirkan ini semua dengan hikmahnya, dan bahwasanya Allah SWT kalau Allah mampu, kalau Allah menghendaki, maka Allah mampu untuk menjadikan dia menjadi orang yang punya seperti yang lain. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah melakukan apa yang ada di dalam kekuasaannya, apa yang ada di dalam kepunyaannya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki menjadikan sebagian orang miskin, dan kalau Allah menghendaki akan menjadikan sebagian orang kaya. Kalau Allah menghendaki maka menjadikan sebagian orang menjadi orang yang pandai, orang yang pintar, dan kalau Allah menghendaki maka akan menjadikan sebagian menjadi orang yang tidak pintar atau menjadi orang yang jahil. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan apabila kalian menampakkan apa yang ada di dalam jiwa kalian, menampakkan apa yang ada di dalam hati-hati kalian, diucapkan dengan lisan atau dilakukan dengan perbuatan, au tukhfu, atau kalian menyembunyikan hal tersebut di dalam hati-hati kalian, yuhasibukum bihillah, maka Allah SWT akan menghisab, maka Allah SWT akan menghitung apa yang ada di dalam hati kalian. Seandainya seseorang menampakkan apa yang ada di dalam hatinya, diucapkan dengan lisannya, atau dia lakukan dengan perbuatan, dia amalkan apa yang ada di dalam hatinya dengan perbuatan, atau tukhfu, atau kalian sembunyikan di dalam hati kalian, maka Allah SWT akan menghisab, Allah SWT akan menghitung apa yang ada di dalam hati kita. Ini ketika turun kepada para sahabat Nabi SAW, maka mereka datang kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW karena ayat ini adalah ayat yang sangat berat bagi diri mereka. Bagaimana tidak? Seseorang akan dihisab di hari kiamat dengan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Karena terkadang seseorang datang was-was dari syaitan, bisikan dari syaitan, bisikan untuk berbuat jelek. Maka kebanyakan di antara kita yang tidak bisa menghindari dari yang seperti ini. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka menginginkan keselamatan di dunia, demikian pula di akhirat, ketika turun ayat ini mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya, mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya mereka telah diberikan beban dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Siapa di antara mereka yang bisa menolak was-was yang sering terjadi, yang sering menghinggapi hati-hati mereka? Bagaimana nanti akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla? Lisan bisa mereka tahan, mereka bisa menahan dari ucapan yang tidak baik. Demikian pula perbuatan bisa mereka tahan, bisa mereka kontrol. Akan tetapi yang namanya bisikan datang di dalam hati seseorang dan dia tidak menghendakinya, dan datang bisikan
tersebut. Kalau ini dihisab di hari kiamat, maka ini tentunya adalah sesuatu yang sangat berat, dan ini dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka mendengar ayat ini dan turun ayat ini, maka mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada mereka, apakah kalian ingin mengucapkan apa yang pernah diucapkan oleh orang-orang ahlul kitab sebelum kalian? Karena orang-orang ahlul kitab ketika mereka turun kepada mereka ayat Allah SWT, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami memaksiati. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian ingin mengatakan sesuatu yang pernah dikatakan oleh orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, yaitu mengatakan sami'na wa asaina. Ayat ini sudah turun kepada kalian, oleh karena itu kewajiban kalian adalah mengatakan sami'na wa ata'na. Beliau mengatakan, hendaklah kalian mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakanlah oleh kalian, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami memohon ampunanmu ya Allah wahai Rabb kami, dan kepadamu lah kami akan kembali. Kemudian akhirnya turunlah ayat yang selanjutnya yang nanti insyaallah akan kita bahas. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka Allah SWT mengampuni bagi siapa yang dikehendaki. Langit dan bumi adalah milik Allah, dan apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah SWT. Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita maupun yang kita nampakkan, maka akan dihisab, akan dihitung oleh Allah SWT. Dan kemudian Allah mengatakan fayaghfiru liman yasha. Maka Allah di hari kiamat akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki apabila terpenuhi syaratnya, dan Allah menghendaki untuk memberikan ampunan kepada orang tersebut, maka Allah SWT akan mengampuni orang tersebut, yaitu seorang yang muslim yang memiliki modal, memiliki keislaman, memiliki keimanan, dan dia melakukan dosa di dunia, maka kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni orang tersebut. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan memberikan azab, menyiksa bagi orang yang dikehendaki. Yaitu apabila seseorang berdosa dan dia adalah seorang muslim, ada di antara mereka yang dikehendaki untuk diazab oleh Allah SWT. Ada di antara mereka yang diampuni oleh Allah, Allah menghendaki untuk mengampuni, dan ada di antara mereka yang Allah kehendaki untuk diazab, yaitu diazab di dalam neraka dalam waktu yang sementara. Dan setiap muslim apabila masih ada iman di dalam hatinya, maka kelak akan masuk ke dalam surga. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan memberikan azab kepada siapa yang dikehendaki, yaitu seorang muslim yang berdosa, demikian pula orang yang kafir, orang yang musyrik, yang mereka diazab oleh Allah SWT di dalam neraka selama-lamanya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, maka Allah SWT mengampuni bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah mengadab bagi siapa yang dikehendaki, yaitu orang yang memang berhak untuk mendapatkan azab. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah mampu untuk mengampuni dan Allah mampu untuk mengadab bagi orang yang memang berhak untuk diadab. Kemudian setelah itu Allah SWT berfirman, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah SAW telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabbnya dan orang-orang yang beriman. Masing-masing dari mereka beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan juga kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya,
mereka mengatakan kami tidak membedakan di antara para rasul, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunanmu ya Allah wahai Rabb kami, dan kepadamu lah kami akan kembali. Tadi kita katakan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah, mereka merasa berat ya dengan ayat yang turun ini. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya para sahabat radhiyallahu anhum mengucapkan ucapan ini. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Allah, yaitu mendengar ayat-ayatmu, mendengarkan perintahmu, mendengarkan laranganmu. Wa ata'na, dan kami taat dengan ayat-ayat tersebut. Dan ini adalah sikap seorang muslim ketika membaca ayat-ayat Allah SWT, dan di sana ada perintah, di sana ada larangan, maka adalah dia memiliki prinsip sami'na wa ata'na, yaitu mendengar dan taat kepada Allah SWT. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, selain seseorang mengucapkan sami'na wa ata'na, maka adalah dia menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan berupa ketaatan, yang ketika datang perintah kemudian dia melaksanakan, ketika datang larangan dia tinggalkan. Tentunya di dalam melakukan ketaatan tersebut, di sana pasti ada kekurangan, di sana pasti ada kesalahan. Oleh karena itu, setelah itu dia mengatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranak artinya adalah ampunanmu ya Allah, aku memohon ampunanmu ya Allah. Jadi kita mengatakan sami'na wa ata'na, dan kita juga mengatakan ghufranak, kita memohon ampun kepada Allah karena ketaatan yang kita lakukan. Sami'na yang kita lakukan tentunya di sana ada kekurangan. Wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami akan kembali. Amanar Rasul, Rasul telah beriman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dengan apa yang telah diturunkan kepada beliau, yaitu maksudnya adalah berupa Al-Qur'an. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman. Karena para sahabat tadi yang ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka mereka beriman dan mereka melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mengucapkan ucapan ini. Kemudian Allah memuji mereka dan mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau berupa ayat-ayat Allah SWT. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman. Dan ini adalah pujian Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, yang mereka juga beriman sebagaimana Rasulullah SAW beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Kullun amana billah, masing-masing dari mereka, yaitu baik Rasulullah SAW maupun orang-orang yang beriman, amana billah, masing-masing dari mereka beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, demikian pula beriman dengan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan juga beriman dengan rasul-rasulnya. Dan ini adalah termasuk arkanul iman, termasuk arkanul iman, yaitu rukun-rukun iman yang tidak sah iman seseorang kecuali dengannya, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman dengan kitab, demikian pula beriman kepada para rasul. Ini adalah 4 di antara 6 rukun iman yang tidak sah iman seseorang kecuali dengan beriman dengan seluruh rukun iman tersebut. Kullun amana billah, masing-masing dari mereka, baik Rasulullah SAW maupun orang-orang yang beriman, masing-masing dari mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah maksudnya adalah beriman, yang pertama beriman dengan rububiyah Allah SWT. Beriman bahwasanya Allah SWT dialah
satu-satunya zat yang mencipta. Demikian pula beriman bahwasanya dialah Allah SWT satu-satunya zat yang memberikan rezeki. Demikian pula beriman bahwasanya Allah SWT dialah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Ini adalah beriman dengan rububiyah Allah SWT. Tidak dinamakan seseorang beriman kepada Allah kecuali apabila dia mengimani seluruh rububiyah Allah SWT. Meyakini bahasanya seluruh itu, semua itu dilakukan dan yang melakukan hanyalah Allah SWT, yaitu yang mencipta, memberikan rezeki maupun mengatur alam semesta. Demikian pula di antara beriman kepada Allah adalah beriman dengan uluhiyah Allah, yaitu beriman bahasanya Allah SWT dialah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Apabila seseorang meyakini dengan rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang mencipta dan dia satu-satunya mencipta, dan bahwasanya Allah satu-satunya memberikan rezeki, dan bahwasanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, keharusan dia adalah menyerahkan ibadah hanya kepada Allah SWT. Karena dialah Allah berarti yang berhak untuk disembah, karena dialah yang menciptakan dan juga memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Keimanan kita dengan rububiyah Allah mengharuskan kita untuk beriman dengan uluhiyah Allah SWT. Oleh karena itu seseorang yang mengaku dan beriman bahwasanya Allah yang mencipta, akan tetapi ada sebagian ibadah yang diserahkan kepada selain Allah, maka berarti dia tidak konsekuen dengan keimanannya. Orang yang mengakui rububiyah Allah, maka mengharuskan dia untuk melakukan tauhid, yaitu mengisahkan ibadah hanya kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, di antara makna beriman kepada Allah adalah beriman dengan asma dan juga sifat, yaitu beriman dengan nama dan juga sifat-sifat Allah SWT. Beriman dengan nama dan juga sifat Allah yang datang di dalam Al-Quran dan juga yang datang melalui lisan Rasulullah SAW. Kita akui dan kita tetapkan bahwa itu adalah nama dan juga sifat Allah. Kemudian kita yakini bahwasanya nama dan juga sifat tersebut tidak serupa dengan nama dan juga sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan dia adalah zat yang maha melihat. Di dalam ayat ini Allah SWT menetapkan di antara nama-nama Allah, yaitu As-Sami' dengan Al-Basir, yang maha mendengar dan juga maha melihat. Dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', dan tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Allah tetapkan nama yaitu As-Sami' dan juga Al-Basir, dan Allah kabarkan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah, menunjukkan bahwasanya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Demikian pula penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana beriman dengan nama dan juga sifat Allah, yaitu kita menetapkan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya berupa nama dan juga sifat, akan tetapi tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Ini adalah beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat. Sifat orang yang beriman selain beriman dengan Allah adalah beriman dengan para malaikat. Bagaimana cara beriman dengan malaikat? Di antaranya adalah beriman bahwasanya para malaikat ini adalah utusan Allah SWT, dan beriman tentang sifat-sifat para malaikat yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, baik sifat yang berhubungan dengan fisik mereka, khalqiyah mereka, maupun sifat-sifat khuluqiyah yang berkaitan dengan akhlak mereka. Demikian pula beriman dengan nama-nama para malaikat yang sudah Allah sebutkan sebagian mereka di dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, dan beriman secara global dengan malaikat-malaikat tersebut meskipun tidak disebutkan namanya oleh Allah SWT, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nama yang sudah Allah sebutkan kita imani.
Yang di sana ada Jibril alaihissalam, ada Mikail. Kemudian di sana ada Malik, penjaga neraka. Ini adalah nama-nama malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kewajiban kita adalah mengimani secara terperinci bahwasanya ini adalah nama malaikat tersebut. Harus kita imani. Dan di sana ada malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak, yang Allah tidak sebutkan namanya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka cara kita beriman adalah beriman secara global. Ya, kita beriman bahwa di sana ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan yang tidak diberitahu kepada kita nama-namanya. Kita beriman secara global. Ini adalah diantara beriman dengan malaikat-malaikat Allah SWT. Kewajiban kita adalah beriman dengan keberadaan mereka. Demikian pula dengan nama-nama yang Allah sebutkan, kita beriman secara terperinci. Adapun yang tidak Allah sebutkan, maka kita beriman secara global. Demikian pula beriman dengan sifat-sifat mereka, bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya, dari nur. Demikian pula Allah SWT menciptakan mereka memiliki sayap. Ada di antara mereka yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3, ada yang memiliki 4, ada yang memiliki lebih banyak dari itu. Dan kita beriman bahwasanya malaikat di antara sifatnya mereka bisa menjelma sebagai seorang manusia, ya dengan izin Allah SWT, sebagaimana dalam Quran ya ketika Allah mengutus para malaikat kepada Ibrahim, dan juga ketika Allah mengutus kepada Maryam, mereka menjelma sebagai seorang manusia. Demikian pula ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan dia menjelma sebagai seorang laki-laki dengan izin Allah SWT. Ya, di antara sifat malaikat, mereka bisa menjelma sebagai manusia dengan izin Allah. Demikian pula sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak para malaikat, bahwasanya di antara sifat mereka adalah albir, al-karam. Ya, albir dan juga al-karam kurang lebih maknanya adalah mereka adalah makhluk Allah yang baik. Demikian pula mereka adalah makhluk Allah yang sangat pemalu. Maka ini adalah di antara sifat-sifat para malaikat. Wa kutubihi wa rusulih. Demikian pula beriman dengan kitabnya. Baik Rasulullah SAW maupun orang-orang beriman, mereka beriman dengan kitab-kitab Allah SWT. Dan beriman dengan kitab-kitab Allah, di antaranya adalah beriman bahwasanya Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab yang di bumi ini melalui para nabinya, melalui para rasulnya, yang isinya adalah berupa huda, berupa petunjuk. Di dalamnya ada nur, di dalamnya ada cahaya bagi orang yang mau berpegang teguh dengan kitab-kitab tersebut. Dan di antara iman dengan kitab-kitab Allah adalah beriman dengan nama-nama kitab yang sudah Allah sebutkan ya di dalam Al-Quran, dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW ya di dalam hadis yang sahih, yaitu 5 kitab. Yang pertama adalah Suhuf Ibrahim, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah kitab-kitab yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dan kitab yang Allah turunkan lebih banyak dari itu. Setiap nabi mereka memiliki kitab, dan diberikan kepada mereka Alkitab, diberikan kepada mereka pegangan yang di dalamnya kaumnya akan kembali ya di dalam perselisihan mereka, yaitu dengan kitab yang diturunkan kepada nabi tersebut. Ya, Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Hadid bahwasanya masing-masing dari nabi mereka diturunkan kepada mereka kitab. Ya, Allah SWT berfirman, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwah. Sebelumnya, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus para rasul dengan al-bayyinat, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami telah menurunkan bersama mereka al-kitab, yaitu bersama para rasul, yang menunjukkan bahasanya para rasul
masing-masing dari mereka diberikan Alkitab. Ya, bukan hanya 5 kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sikap kita adalah beriman dengan nama-nama yang sudah Allah sebutkan. Adapun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita beriman secara global. Dan di antara beriman dengan kitab-kitab Allah SWT adalah meyakini bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka ini sudah mansukh, yaitu sudah dihapus dengan turunnya Al-Quranul Karim. Jadi kita adalah umat Rasulullah SAW yang telah diturunkan kepada beliau Al-Quran, maka kita mengamalkan apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Adapun kitab-kitab sebelumnya maka sudah dihapus dengan Al-Quranul Karim. Wa rusulihi, demikian pula beriman dengan para rasul. Beriman dengan para rasul alaihi wassalam, yaitu beriman bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah telah memilih di antara para malaikat sebagai rusulan, sebagai utusan-utusan. Wa minan nas, dan juga di antara manusia. Para rasul alaihi wassalam mereka adalah orang-orang pilihan Allah SWT. Allah telah memilih mereka di antara sekian banyak manusia untuk menjadi seorang rasul. Jadi ar-risalah, demikian pula an-nubuwah, ini adalah istifa. Ini adalah pilihan dari Allah, bukan diusahakan oleh manusia. Ya, untuk menjadi seorang nabi bukan dengan berusaha, ya, seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Para nabi tersebut mereka menjadi nabi dan rasul karena langsung dipilih oleh Allah SWT, bukan dengan usaha mereka, bukan dengan cara melakukan sesuatu atau ritual tertentu sehingga dia menjadi nabi yang diwahyukan kepadanya, tidak. Tapi ini adalah pilihan dari Allah SWT. Allah memilih di antara manusia untuk menjadi nabi. Demikian pula di antara iman kepada para rasul, beriman dengan nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, secara terperinci, karena Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran 25 nama nabi dan juga rasul. Ya, 25 nama nabi dan juga rasul yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am, 18 di antaranya. Adapun yang 7 maka Allah sebutkan secara terpisah di tempat yang lain. 25 nabi dan rasul ini bukan pembatasan. Ini adalah 25 nama nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Adapun jumlahnya maka lebih dari itu. Yang di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya para nabi ini jumlahnya kurang ada 124.000. Ya, 124.000 nabi dan juga rasul. Kemudian beliau ditanya, dan berapa jumlah rasul di antara mereka? Maka beliau mengatakan 314. Ya, ada 314 rasul. Di antara 124.000 tersebut yang memiliki kedudukan sebagai seorang rasul adalah ada 314. Menunjukkan kepada kita tentang banyaknya jumlah nabi dan juga rasul. Tetapi yang sampai kepada kita nama-namanya hanyalah 25 sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan seorang pun di antara rasul-rasul tersebut. Artinya di antara keimanan kita dengan para rasul adalah kita beriman dengan seluruh nabi dan juga rasul. Tidak boleh kita membedakan antara mereka. Beriman dengan sebagian, kemudian kita kufur dengan sebagian yang lain. Sebagaimana dilakukan oleh ahlul kitab. Ketika mereka mengaku beriman dengan Musa, akan tapi ketika datang Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kemudian mereka mengingkari Rasulullah SAW. Demikian pula umat Nasrani yang mereka mengaku beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi mereka kufur dan mengingkari Rasulullah SAW. Seorang muslim sikapnya tidak demikian, akan tetapi dia beriman dengan seluruh nabi dan rasul. Beriman dengan seluruh nabi dan rasul. Kita beriman dengan Nabi Nuh, beriman dengan Nabi Ibrahim, beriman dengan Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga nabi-nabi yang lain. Kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Maksud membeda-bedakan di sini adalah beriman dengan sebagian rasul
dan kufur dengan Rasul yang lain. Tidak boleh seorang muslim yang beriman dengan Rasulullah SAW kemudian dia mengingkari kenabian Nabi Musa, tidak boleh. Atau mengingkari kenabian Nabi Isa alaihissalam juga tidak boleh. Mereka adalah para Rasul Allah, datang dari Allah SWT, diutus oleh Allah SWT, membawa syariat, maka kita membenarkan apa yang mereka bawa. Apabila kita mendustakan salah seorang dari Rasul tersebut, maka pada hakikatnya kita telah mendustakan semua Rasul. Kenapa demikian? Karena ajaran mereka adalah ajaran yang satu. Dari sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, ajaran mereka adalah ajaran yang satu, yaitu mengajarkan tauhid, mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah. Semua sebagaimana sabda, sebagaimana firman Allah SWT, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? An ya'budullaha wajtanibut taghut, supaya kalian menyembah Allah dan hendaklah kalian menjauhi taghut. Ini adalah ajaran yang satu yang dimiliki oleh para nabi dan juga rasul, yaitu mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah SWT. Apabila kita dustakan salah satu di antara mereka, kemudian kita bedakan antara satu dengan yang lain, berarti kita telah mendustakan semua rasul. Oleh karena itu di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang sebagian kaum, itu kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud, ya Allah SWT mengatakan, "Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin." Dan sungguh telah mendustakan ashabul hijr, yaitu kaum Thamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Mereka telah kadzdzaba, mereka telah mendustakan al-mursalin, para rasul. Padahal yang diutus kepada mereka hanya Nabi Saleh alaihissalam. Yang diutus kepada mereka hanya Nabi Saleh. Tetapi Allah mengatakan di dalam ayat ini bahwasanya kaum Thamud mereka telah mendustakan al-mursalin, seluruh para rasul. Kenapa demikian? Karena ajaran para nabi dan rasul adalah ajaran yang satu. Mendustakan sebagian mereka berarti mendustakan yang lain. Nah, sikap kita adalah la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak membedakan antara salah seorang di antara para rasul tersebut. Dan ini bukan berarti bahwasanya para nabi dan rasul mereka tidak bertingkat-tingkat. Tidak bertingkat-tingkat artinya memiliki keutamaan yang berbeda di antara mereka, bukan. Ya, jadi yang kita maksud di sini, yang dimaksud adalah Allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli, maksudnya adalah membedakan beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Ini tidak kita lakukan sebagai seorang yang beriman. Adapun keutamaan para nabi dan rasul, maka ini jelas mereka memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Ya Allah SWT sendiri mengatakan, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd." Mereka yaitu para rasul, faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami telah utamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Ada di antara nabi dan rasul yang mereka diberikan keutamaan oleh Allah berbicara, atau Allah SWT berbicara langsung dengan nabi tersebut, seperti Nabi Musa alaihissalam, demikian pula Rasulullah SAW. Dan ini tidak dimiliki oleh para nabi dan juga rasul yang lain. Allah pilih di antara rasul tersebut, ya Allah berbicara langsung dengan rasul tersebut. Ada di antara nabi dan rasul yang Allah jadikan sebagai khalil, sebagai kekasih, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak Allah berikan kepada yang lain. Jadi masing-masing nabi dan rasul memiliki keutamaan, dan keutamaan mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para rasul telah kami utamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Ini kita imani, mereka berbeda-beda dalam keutamaannya, tetapi yang dilarang adalah beriman dengan sebagian dan juga mengingkari sebagian. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian Allah memuji orang-orang yang beriman yang mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sekali lagi, ini adalah sikap kita
sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, yang beriman kepada takdir dan juga hari akhir. Ucapan kita adalah sami'na wa ata'na, yang kita mendengar dan kita taat kepada Allah SWT. Adapun kekurangan yang terjadi setelah itu, maka kita mengatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunan Engkaulah ya Allah yang kami harapkan. Ya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan kepadamu lah ya Allah kami akan kembali. Ini adalah ucapan seorang yang beriman. Yang mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian setelah itu Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali dengan yang sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini telah menghapus ayat yang sebelumnya, yaitu firman Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yaitu ayat yang berisi bahwasanya apa yang ada di dalam hati kita berupa was-was, berupa bisikan-bisikan, maka ini kelak akan dihisab oleh Allah SWT. Maka ayat ini dihapus dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kenapa demikian? Karena apa yang ada di dalam hati kita berupa was-was, ini tidak berada di dalam kudrah kita, atau tidak sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu Allah SWT menghapus ayat ini dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ini adalah rahmat Allah SWT kepada kita semua, bahwasanya Allah tidak akan menghisab, tidak akan menghisab was-was yang ada di dalam hati kita, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita, selama tidak kita ucapkan dan juga tidak kita amalkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal, atau kama qala Rasulullah. Sesungguhnya Allah mengampuni apa yang dilakukan, apa yang dibisikkan oleh hati seseorang di antara umat beliau, malam tatakallam au ta'mal, selama dia tidak ucapkan dan selama dia tidak amalkan. Artinya selama bisikan-bisikan tersebut yang sering datang di dalam hati kita tidak kita ucapkan, tidak kita ikuti kemudian kita ucapkan, tidak kita ikuti kemudian kita amalkan, maka Allah SWT akan mengampuni. Tidak akan Allah hisab, tidak akan Allah hitung di hari kiamat. Dan ini adalah rahmat Allah SWT kepada kita semua. Kemudian laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Baginya lah apa yang dia usahakan. Maksudnya adalah berupa amal saleh. Wa 'alaiha ma iktasabat, dan atasnya lah apa yang dia usahakan berupa kemaksiatan. Apa yang dia usahakan berupa amal saleh, baik yang diucapkan maupun yang diamalkan, maka ini adalah untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Wa 'alaiha maktasabat, demikian pula apa yang dia lakukan berupa dosa, baik yang dia ucapkan maupun yang diamalkan, maka ini adalah untuk dirinya sendiri. Kecelakaannya yang akan dia rasakan adalah kembali kepada dirinya sendiri. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dirinya lah kebaikan yang dia usahakan, demikian pula kejelekan, dosa dan juga maksiat. Ini apabila dilakukan, maka kembalinya, musibahnya, kecelakaannya adalah untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah itu Allah SWT menyebutkan tentang doa orang-orang yang beriman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa mereka diantaranya adalah mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami apabila kami lupa, aw akhtana, atau kami dalam keadaan bersalah. Ini adalah doa atau diantara doa orang yang beriman. Doa mereka adalah minta supaya Allah SWT tidak mengadab mereka apabila mereka melakukan perbuatan karena lupa. Yaitu misalnya
sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia kerjakan karena lupa, atau dia meninggalkan kewajiban karena lupa, maka doa orang yang beriman adalah meminta kepada Allah supaya tidak disiksa dengan kesalahan yang dilakukan karena lupa, dan Allah SWT telah mengabulkan. Demikian pula au akhtana, apabila kami salah, artinya sudah berusaha melakukan perbuatan yang baik, bermaksud dengan benar dalam hatinya untuk melakukan perbuatan baik tersebut, akan tetapi ternyata dia salah di dalam melakukan perbuatan baik tersebut. Maka kita meminta kepada Allah supaya tidak disiksa dengan kesalahan yang kita lakukan karena lupa, dan Allah SWT telah mengabulkan. Ya, di dalam sebuah riwayat Allah SWT mengatakan na'am, iya, artinya Allah mengabulkan doa orang-orang yang beriman ini. Demikian pula dalam riwayat yang lain Allah mengatakan qad fa'altu, aku telah melakukan, artinya Allah telah mengampuni dan juga memaafkan dosa dan juga kesalahan yang dilakukan karena lupa atau karena memang khata', yaitu tidak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, wahai Rabb kami, dan janganlah engkau membebani kepada kami isran. Isran adalah syariat yang berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau telah membebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ini adalah di antara doa orang yang beriman, meminta kepada Allah supaya jangan sampai mereka dibebani dengan syariat yang berat sebagaimana dibebankan kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu ahlul kitab, seperti orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasrani yang mereka memiliki syariat-syariat yang berat. Ya, syariat-syariat yang berat. Yang di antaranya apabila mereka terkena najis misalnya, maka pakaian yang terkena najis tersebut harus disobek. Harus disobek, dan tidak cukup dengan dibasuh atau dibersihkan sampai bersih dan hilang najisnya, tidak, tetapi harus disobek. Ya, demikian pula di antara hal yang memberatkan syariat yang sebelumnya, apabila mereka ingin bertobat maka mereka harus saling membunuh di antara mereka, sebagaimana orang-orang Bani Israel ketika mereka ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka menyembah anak sapi, kemudian di antara bentuk tobat mereka adalah uqtulu anfusakum, hendaklah kalian membunuh diri kalian, saling membunuh antara satu dengan yang lain. Yang meninggal berarti itu yang diterima taubatnya. Dan ini adalah syariat yang berat. Di dalam Islam Allah SWT memberikan syariat yang subhanallah ringan. Cukup seseorang melakukan taubat yang nasuh, taubat yang nasuha, yang terpenuhi di dalamnya syarat-syarat, yang seseorang menyesal meninggalkan dosa tersebut dan dia berkehendak kuat untuk meninggalkan maksiat tersebut, maka ini adalah taubat yang nasuha, ya, taubat yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan mudah dan tidak memberatkan. Maka di sini di antara doa orang yang beriman, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kemudian doa mereka, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah engkau membebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu. Ada yang mengatakan berupa bala, ya, berupa musibah. Ini adalah permintaan orang yang beriman, meminta kepada Allah supaya jangan sampai menurunkan musibah yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Dan Allah SWT di dalam sebuah riwayat yang bahasanya Allah mengatakan qad fa'altu, aku telah melakukan. Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan na'am, iya, aku telah melakukan. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, dan maafkanlah kami dan ampunilah dosa kami dan rahmatilah kami. Ini adalah di antara doa orang yang beriman setelah mereka meminta kepada Allah ya supaya tidak diadab dengan kesalahan yang dilakukan karena lupa dan juga tidak sengaja, kemudian meminta kepada Allah supaya tidak dibebankan syariat yang sangat memberatkan. Demikian pula meminta kepada Allah supaya tidak diberikan musibah yang sangat besar yang mereka tidak mampu untuk menghadapinya. Maka mereka minta kepada Allah al-afwu
demikian pula al-maghfirah, demikian pula meminta rahmat dari Allah SWT. Ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan bahwasanya al-afu ini adalah ampunan atas kesalahan yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah SWT. Al-afu ini adalah ampunan atas kesalahan yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah SWT. Adapun al-maghfirah, maka ini adalah minta supaya Allah SWT menutupi dosa yang terjadi, yang menutupi aib dia di antara makhluknya, yang meminta supaya dosa tersebut ditutupi di antara makhluknya sehingga tidak dilihat oleh manusia yang lain. Warhamna, dan aku meminta dan sayangilah kami, turunkanlah rahmat kepada kami. Ini adalah permintaan seorang yang beriman. Mereka meminta rahmat dan juga kasih sayang Allah SWT setelah mereka meminta al-afu, meminta maaf dari Allah SWT, demikian pula meminta maghfirah, demikian pula mereka meminta rahmat. Ada yang mengatakan bahwasanya rahmat ini berkaitan dengan sesuatu yang akan datang. Adapun al-afu dan juga al-maghfirah ini berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi, kesalahan yang sudah terjadi. Adapun rahmat ini maka berkaitan dengan sesuatu yang akan datang. Meminta kepada Allah supaya kelak, ya, supaya di hari yang akan datang diberikan dan dilimpahkan rahmat yang banyak kepada mereka. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau ya Allah adalah maulana, dan makna dari maula adalah nasir, yaitu yang menolong. Engkau ya Allah adalah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka adalah engkau menolong kami atas orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah, demikian pula ingkar kepada Rasulnya, ingkar kepada malaikat, ingkar kepada kitabnya. Ini adalah doa orang-orang yang beriman yang kepada Allah SWT, meminta kepada Allah hal-hal yang baik. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, di sana ada keutamaan bagi orang yang membaca dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-ayatani min akhiril Baqarah man qara'ahuma kafatah. Ya, beliau mengatakan dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang membaca keduanya fi lailah, dalam satu malam, kafatahu, maka dua ayat tersebut sudah mencukupi dia. Ada yang mengatakan bahasanya apabila dibaca, maksud mencukupi di sini adalah menjaga dia dari segala keburukan. Ya, ini dibaca pada setiap malam, yaitu ketika seseorang akan tidur malam maka membaca dua ayat ini. Demikian pula di dalam hadis yang lain disebutkan tentang keutamaan dari dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah ini, di mana suatu saat Jibril alaihissalam, ya, dia dalam keadaan duduk bersama Rasulullah SAW, yang kemudian tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ya, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Kemudian malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya ini adalah suara pintu langit yang terbuka. Ya, suara pintu langit yang terbuka. Dan pintu ini belum pernah terbuka sebelumnya. Baru pertama kali dibuka, yaitu pada hari tersebut. Kemudian setelah itu turun malaikat, yaitu malaikat yang turun melalui pintu tersebut. Kemudian malaikat Jibril mengabarkan bahwasanya ini adalah malaikat yang baru turun sekarang dan belum pernah turun sebelumnya. Jadi pintunya baru pertama kali dibuka, pintu langit. Demikian pula malaikat yang turun baru pertama kali turun di bumi. Kemudian setelah itu malaikat tersebut mengabarkan, absyir binurain utitahuma. Hendaklah engkau wahai Muhammad bergembira dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu. Dua cahaya yang diberikan kepadamu. Kemudian menyebutkan yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya, di antaranya adalah dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Demikian pula Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dari dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Oleh karena itu seorang muslim
hendaklah bisa mengamalkan apa yang ada di dalam isinya. Demikian pula tadi kita sebutkan di antara keutamanya apabila dibaca oleh seseorang ya sebelum tidur, maka ini bisa menjaga dia dari berbagai keburukan. Telah bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.